Halo teman-teman semuanya, semoga Anda semua dalam keadaan suasana pertemanan yang begitu baik, situasi apapun, terutama sekarang dalam kondisi pandemi virus corona. Dalam situasi yang seperti ini, begitu asik ya kalau kita menyapa teman lewat telepon atau WA atau Facebook, atau kita disapa maupun menyapa. Nah, kita sudah mempelajari prinsip-prinsip secara singkat apa yang dikatakan oleh Raja Salomo, oleh Tuhan Yesus, dan juga beberapa pemikir atau filsuf pada zaman kuno. Nah, berarti dasar dan prinsip dalam persahabatan itu, kalau kita membahas tentang prinsip, prinsip yang pertama berarti atau yang terutama itu tentang kebenaran. Kebenaran yang diyakini kedua belah pihak. Kalau di tengah-tengah ada kebenaran, di tengah-tengah ada Tuhan di dalam persahabatan, itu dasar yang baik, dasar yang kokoh, dasar yang benar. Tidak ada atau tidak memandang kasta. Persahabatan itu tidak memandang kasta. Ada contoh di dalam Alkitab, kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 50, ini kisah persahabatan antara Daud dan Yonatan. Yonatan waktu itu sebagai pangeran atau anak Raja Saul. Sementara Daud, dia hanyalah seorang tukang jaga ternak atau penggembala kambing domba ayahnya yang bernama Isai. Pada zaman dahulu ada yang memandang bahwa pekerjaan Daud ini pekerjaan remeh. Sehingga pada waktu pasukan Israel ditantang oleh panglima perang yang bernama Goliat, wah, mereka begitu ketakutan. Namun Daud yang tidak punya pengalaman perang sekalipun, satu kali pun dia nggak punya pengalaman perang, bahkan menggunakan baju jirah, menggunakan ketopong keselamatan pun repot sekali. Tetapi dia berani meladeni tantangan panglima perang itu yang bernama Goliat. Apa yang terjadi? Ya, dia harus mengenakan pakaian perang, pakaian seorang prajurit untuk siap berperang, sebagaimana layaknya prajurit dalam pertempuran. Dia sudah berikhtiar untuk mencoba, tetapi kerepotan, kesulitan. Dan dalam peristiwa itu, Yonatan sang pangeran itu melihat bagaimana Daud yang begitu rendah hati mau mencoba pakaian yang diberikan kepadanya untuk dicoba, bagaimana dia harus berjalan ke sana kemari tapi repot. Yonatan melihat, memperhatikan peristiwa itu atau perilaku Daud yang masih kemerah-merahan, belum pernah berperang dengan pakaian dan senjata seperti itu. Dia hanya punya mungkin tongkat sebagai seorang gembala, dan juga di tangannya ada, kalau orang di sini bilang itu seperti ketapel, yang kalau di sini pakai kayu bercabang begini, lalu ada tuas karet, ada kulit di ujungnya untuk meletakkan batu atau benda yang keras, lalu diarahkan ke pusat sasaran. Tetapi zaman dahulu mungkin tidak menggunakan kayu yang bercabang itu, tapi cukup memutar ya, lalu dilempar begitu rupa. Nah, teman-teman sekalian, waktu Yonatan berjumpa dengan Daud, dikatakan di sana di dalam Alkitab bahwa Daud begitu terpikat, begitu jatuh hati. Ada kelompok lain mengatakan mereka ini seperti homo, tetapi Alkitab tidak memberikan laporan, tidak memberikan catatan bahwa mereka homoseksual, bukan. Mereka sungguh-sungguh laki-laki dan terbukti mereka menikah, memiliki anak, dan tidak ada di dalam Alkitab memberikan bukti bahwa mereka melakukan penyimpangan seksual, tidak ada. Nah, di sana dikatakan bahwa visi dan cita-cita
kedua pemuda ini sama. Jadi yang pertama, dasar dan prinsip persahabatan yang utama itu adalah kebenaran. Ada Tuhan di tengah-tengahnya. Lalu yang kedua, ada visi dan ada cita-cita yang sama. Yaitu sama-sama pejuang, sama-sama prajurit. Hanya Yonatan terbiasa sebagai seorang prajurit dengan perlengkapan seorang prajurit. Tetapi Daud mungkin baru memulai sebagai prajurit. Prajurit dalam pertempuran yang nyata. Tapi sebelum itu dia sebagai penjaga kawanan ternak atau kawanan domba ayahnya. Mereka sama-sama setia melayani Tuhan dan menjadi pemuda yang diurapi Tuhan. Jadi mereka melayani Tuhan dalam konteks menjaga bangsanya atau memperjuangkan hak-hak bangsanya di tengah-tengah pertempuran-pertempuran. Sahabat itu seyogyanya membantu atau memperkuat integritas sejatinya. Kita lihat ya. Di dalam 1 Samuel 23 ayat 16 berkata demikian. Maka bersiaplah Yonatan, anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Nah ini, di tengah-tengah persahabatan mereka ada Tuhan. Di tengah-tengah perjanjian mereka ada Tuhan. Kalau kita membaca semua teks ini, wah ini seru sekali. Saya membaca lebih dari 5 kali. Maka saya mengutip teks ini sebagai satu contoh atau dasar persahabatan dengan visi dan cita-cita yang sama. Kalau kita punya passion yang sama, punya mimpi yang sama, punya cita-cita yang sama, punya harapan yang sama tentang sebuah perjuangan, nah itu mungkin saudara akan menjadi sahabat seseorang itu. Nah, seorang sahabat adalah dia yang hadir untuk memberikan kita semangat dan kekuatan di dalam Tuhan. Dia adalah seorang yang setia berdoa buat kita dan kita mendoakan dia juga dan mengarahkan kita kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan Daud untuk Yonatan dan inilah yang diperbuat Yonatan untuk Daud. Jadi kedua belah pihak saling mewujudkan visinya, saling mewujudkan harapannya, yaitu melayani Tuhan. Bukan semakin menjauhkan diri dari Tuhan dan pelayanan, bukan. Tapi saling mendukung, saling menopang. Nah, pernahkah saudara mencari seorang teman yang terhilang? Selama bertahun-tahun menganggarkan pulsa, menganggarkan energi juga, menelepon ke sana, interlokal ke sana, interlokal ke sini, akhirnya ketemu. Lalu terlibat dalam sebuah percakapan, ya tentu apa kabar dan sebagainya. Lalu sekarang tugas di mana, bekerja di mana, pelayanan di mana. Lalu yang terakhir, saudara bertanya, pelayanan di mana sekarang? Ketika seseorang itu ditanya dengan pertanyaan yang sangat penting ini, berarti kalau seseorang bertanya dengan pertanyaan sekarang pelayanan apa, pelayanan di mana, itu berarti mungkin kemungkinan besar dulu dia pernah mendengar orang itu berjanji mau melayani Tuhan, tapi sekarang terhilang karena bujuan dan rayuan dunia. Lalu pertanyaan saudara itu membuat dia terkenang dengan janjinya, visinya, cita-citanya, dan pergumulannya untuk melayani Tuhan. Lalu mendengar pertanyaan itu, sekarang pelayanan di mana? Sekarang pelayanan apa? Orang itu mungkin terdiam, merenung, dan mungkin terisak. Lalu mengajak untuk bertemu. Ya sekarang dia bisa ketemu, sekarang virus corona, kecuali dengan prosedur yang ketat. Nah teman-teman sekalian, ingat bahwa persahabatan itu diadakan dengan maksud untuk saling menguatkan, saling meneguhkan, dan saling menopang, saling mengantar orang itu kepada kecintaannya akan panggilan pelayanan, kecintaannya kepada Tuhan, bukan memisahkan, bukan menjauhkan diri kepada Tuhan,
dan juga bukan menjauhkan kepada panggilan pelayanan. Kalau kita berteman dengan seseorang, kita membawa orang itu kepada Tuhan. Kalau kita berteman dengan seseorang, kita membawa orang itu makin dekat mencapai cita-cita pelayanannya. Saudara, nantikan video saya selanjutnya. Apakah saudara pernah mencari sahabat yang terhilang dan orang itu meninggalkan pelayanannya, mungkin meninggalkan imannya, dan kita sebagai orang yang mengerti pergumulannya, kita mencari dia sampai mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun baru bertemu. Dan apa yang terjadi setelah kita bisa menemukan teman itu, teman yang pernah satu bangku sekolah, satu bangku kuliah, lalu bertemu. Apa yang saudara katakan? Hanya makan-makan? Hanya ngobrol omong kosong? Atau mengingatkan kembali? Itulah tugas kita, mengingatkan kembali akan panggilan pelayanan dan cita-cita tertingginya, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Selamat mencari teman yang terhilang jika ada, dan temukan mereka, lalu bawa kembali dalam suasana persekutuan di dalam Tuhan, dan bawa kembali untuk sama-sama menggapai cita-cita pelayanan. Tuhan memberkati saudara. Salam.